Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Aziza, NIM 20410501094 dari kelas Perbankan Syariah 3. Saya akan memberi tanggapan video dari Bapak Wadud, yaitu tentang pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Kemudian, konsekuensi dari perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka ada pasar keempat dalam perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri terdapat konsekuensi lebih lanjut terhadap pasar-pasar lain. Khususnya, terdapat konsekuensi penting menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama, peningkatan agregat atau di pasar barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang dan jasa. Kemudian, perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Dari perekonomian terbuka impor ada manfaat. Manfaat kegiatan impor yang pertama yaitu memperoleh barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Selain perekonomian terbuka impor, ada juga perekonomian terbuka ekspor. Dan pengertian dari perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan dijual di luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Dan dalam perekonomian terbuka ekspor juga terdapat manfaat. Manfaat melakukan ekspor yang pertama yaitu untuk memperluas pasar. Dan yang kedua, untuk menambah devisa negara. Dan yang ketiga, untuk memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian ada faktor penentu ekspor dan impor. Untuk yang pertama, yaitu permintaan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas barang. Dan yang ketiga, barang spesial. Yang keempat, teknologi. Kemudian, keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka yang diperjualbelikan dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang. Untuk yang pertama, diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional. Dan yang diimpor dari luar negeri, dengan demikian, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam rumus AS plus Y plus M. Y yaitu pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, suntikan dan bocoran dalam ekonomi terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan yaitu dengan rumus I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Kemudian, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mannan, tahun 1997, prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan niaga adalah tolak ukur dalam kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian tanggapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.